Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai bocoran terbaru dari manga Quantum Tokyo Revengers, yaitu chapter 249, yang kebetulan sudah banyak beredar di internet sejak jam 10 malam tadi. Seperti biasa, sebelum mulai, Oji-san mau disclaimer dulu ya, bahwa bocoran kali ini bersumber langsung dari manga fisik versi majalah Weekly Shonen Magazine, yang memang sudah terbit di Jepang pada hari Sabtu dan Minggu. Jadi perihal kebenaran dan keakuratan bocoran ini bisa dipastikan hampir 100%. Oleh karena itu, bagi kalian yang tidak suka dengan video bocoran seperti ini, kalian bisa langsung skip aja ya videonya, dan tunggu sampai manga versi resminya terbit pada hari Selasa nanti. Banyak sekali kejadian penting yang muncul sekaligus pada chapter 249. Kami pun sudah merangkum 3 poin bocoran cerita dari chapter terbaru tersebut. Pertama, chapter 249 dibuka dengan kelanjutan pertempuran antara Mitsuya Takashi dan Hakai Shiba melawan duet Ran dan Rindo Aitani. Lagi-lagi terjadi sebuah hal yang sangat konyol di sini. Demi menghindari Ran dan Rindo Aitani kembali kabur dan bermain curang lagi, Hakai pun tanpa basa-basi langsung menculik Rindo dengan cara menggendong tubuh Rindo dan membawanya pergi menjauh dari kakaknya. Dengan penuh semangat, Hakai pun berkata, "Ayo ikut aku dan ayo bertarung melawanku di tempat lain. Taka-chan, aku serahkan Ran Haitani kepadamu." Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Hakai, Mitsuya pun tanpa basa-basi langsung memulai pertempuran satu lawan satunya melawan Ran Haitani. Dengan penuh semangat, Mitsuya mengepalkan tinjunya dan langsung menghantam perut dari Ran Haitani dengan pukulan uppercut-nya. Saking cepatnya serangan Mitsuya, Ran pun tidak bisa menghindar lagi dan terpaksa harus terkena pukulan kritikal dari Mitsuya. Tidak cukup sampai di situ. Tanpa menunggu lama, Mitsuya pun langsung melayangkan serangan keduanya kepada Ran Haitani dengan menggunakan tendangan supernya ke arah perut Ran Haitani lagi. Akibat serangan kedua tersebut, tubuh dari Ran pun sampai terpental cukup jauh sekali dan baru berhenti terlempar ketika punggungnya membentur gerbong kereta tua yang sudah tidak terpakai lagi. Di momen ini Mitsuya pun langsung berjalan menghampiri Ran sambil berkata, "Berdirilah Ran, tidak mungkin kau kalah semudah itu." Mendengar perkataan Mitsuya tersebut, Ran pun langsung membalas, "Bodoh, tidak mungkin aku bisa berdiri lagi setelah diajar habis-habisan oleh dirimu." Menariknya, di akhir pertempuran ini, Ran dan Mitsuya pun terlihat mampu berdamai dengan keadaan. Dan keduanya pun nampak saling mengagumi dan saling melontarkan senyuman tulusnya. Di panel ini, Mitsuya berkata sesuatu hal yang cukup menarik kepada Ran. Pada akhirnya, pertempuran satu lawan satu kita ini merupakan pertarungan yang sangat baik dan juga sangat menyenangkan. Selanjutnya, kita masuk ke bocoran yang kedua. Selain pertempuran antara Ran Haitani dan juga Mitsuya, pada chapter 249, kita pun kembali diperlihatkan momen pertempuran besar antara wakil presiden geng Tokyo Manji generasi kedua, yaitu Chifuyu Matsuno, melawan salah satu anggota eksekutif geng Kanto Manji, yaitu Mochizuku Kanji. Sayangnya pada bocoran ini kita tidak diperlihatkan sama sekali apa yang terjadi kepada mereka sebelumnya. Yang jelas di panel ini, baik Chifuyu ataupun Mochi sama-sama terlihat cukup kelelahan dan juga babak belur. Meskipun begitu, nampaknya Chifuyu tidak mau menyerah sama sekali. Dengan satu teriakan keras, Chifuyu pun kembali mengepalkan tinjunya dan tanpa basa-basi langsung menghantam wajah dari Mochizuku Kanji dengan sangat keras sekali. Akibatnya, tubuh dari Mochi pun goyah dan dirinya langsung tersungkur di tanah. Di momen ini, Mochi pun berkata sesuatu kepada Chifuyu. "Sial, kenapa aku bisa kalah denganmu? Padahal jelas sekali perbedaan fisik kita sangat jauh." Mendengar perkataan Mochi tersebut, Chifuyu pun langsung membalas, "Alasan kenapa aku tidak kalah denganmu adalah karena aku ini 100 kali lebih besar dan juga lebih kuat dari dirimu." Nah, sekarang kita masuk ke bocoran ketiga sekaligus bocoran terakhir yang ada pada video ini. Pada akhir chapter 249, kini kita pun akhirnya diperlihatkan kelanjutan pertempuran antara Kawaragi Senju melawan Haruchi Sanzu. Namun sayang sekali, di akhir cerita ini emosi kita kembali dipermainkan oleh Ken Wakui. Pada momen ini terlihat dengan jelas kondisi dari Kawaragi Senju yang sangat kelelahan dan juga babak belur. Bahkan jika kita perhatikan baik-baik, di panel ini nampak banyak sekali darah yang keluar dari kepala Kawaragi Senju.
Semua hal ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi kepada Harucho Sanzu. Di mana saat ini Sanzu terlihat sama sekali tidak terluka dan tubuhnya masih sangat bersih. Dengan senyuman di wajahnya, Harucho pun kemudian berkata, "Haha, kau pikir siapa yang sejak kecil terus menjagamu, merawatmu, dan juga melatihmu? Jelas sekali aku bisa melihat dan juga membaca semua pergerakanmu kali ini." Wow, menarik banget bukan? Berdasarkan ketiga hal tersebut, maka bisa kita pastikan bahwa manga Baku Hantam Tokyo Revengers Chapter 249 akan berisi full adegan baku hantam lagi. Semua bocoran kali ini tentu saja seakan-akan menjadi bumbu pelengkap dan juga penyempurna bagi semua ironi dan juga kontradiksi yang muncul pada chapter sebelumnya. Di mana pada chapter kemarin Ken Wakui membuat sebuah susunan pertarungan yang sangat emosional. Mulai dari pertarungan antara kakak melawan adik, yaitu Harucho Sanzu melawan Kawaragi Senju. Kemudian pertarungan antara fans dan idola, yaitu pertarungan antara Ran dan Rindo Etani melawan Mitsuya Takashi. Disambung dengan pertempuran antara senior dan junior atau guru melawan murid, yaitu Wakasa Emoshi melawan Inui Sesu. Dan yang terakhir tentu saja pertarungan antara sahabat masa kecil, yaitu Hanagaki Takemichi melawan Hito Kakucho. Oh iya, selain semua bocoran di atas, masih ada satu lagi informasi penting seputar manga Baku Hantam Tokyo Revengers. Yaitu dalam waktu dekat ini kita akan kembali mendapatkan sebuah ilustrasi edisi spesial berupa halaman depan full color. Hal ini bisa kita lihat dari pengumuman resmi yang telah dibuat oleh Ken Wakui pada postingan terbarunya kemarin. Di mana pada gambar ini terlihat jelas potongan gambar atau sebagian kecil gambar dari official art Ken Wakui, berupa penampakan dari salah satu karakter paling keren dan juga paling tampan yang ada di dalam manga ini. Siapa lagi kalau bukan Baginda Lord Shion Madarame. Entah kalian setuju atau tidak, di momen ini penampilan Shion benar-benar di-upgrade dengan sangat drastis oleh Ken Wakui. Dia pun terlihat menjadi jauh lebih kuat dan juga jauh lebih berwibawa daripada sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, kami pun menjadi semakin penasaran. Apakah pada pertarungannya melawan Akun, Shion pada akhirnya bisa menang? Atau malah dirinya berhasil kembali dikalahkan dengan sangat mudah oleh Atsushi Sendo? Tentu saja untuk bisa tahu jawaban mengenai hal itu, kita masih harus menunggu sampai manga Baku Hantam ini terbit secara resmi di Jepang dalam waktu 3 hari lagi. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Salam Baku Hantam.